Shalom, selamat pagi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat beribadah dalam ibadah Paskah. Walaupun ibadah kita lakukan di rumah kita masing-masing, tetapi bagi orang yang percaya, Tuhan akan tetap menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, kita sambut ibadah kita dengan pujian, kasih-Mu tiada bertepi. Benar, kasih Tuhan tidak bertepi. Tuhan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita bila kita percaya kepada-Nya. Kasih-Mu tiada bertepi.
katakan, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk kami datang bersujud dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pengorbanan Engkau yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat hadir karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan Yesus selalu nyatakan dalam kehidupan kami berjemaat di GKI Gracia Tuhan. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya di dalam nama-Mu, yaitu Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Dia pun bangkit untuk kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita naikkan pujian, Dia sungguh baik. Mari kita menyanyi dengan penuh sukacita. Dan kita harus bernyanyi dengan sukaria. Kita menyanyi sebagai orang pemenang, orang yang telah diselamatkan. Dia mati bagiku. Katakan, Dia ada dalam hidupku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah Sekali lagi, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Memang benar, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, berbahagialah kita, karena kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menaklukkan segala musuh kita. Mari kita naikkan pujian, Ku diberi kuasa. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Katakan, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama ada kita, bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh. Katakan, Ku beri kuasa. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? siapa jadi Pasti tidak ada. lawanku? Katakan amin. Sungguh Besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Engkau Raja. Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Dengan pujian, karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau yang ada di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Terima kasih Tuhan Karena Yesus. salib-Mu Benar karena salib-Mu kami bisa hidup dan
karena salib-Mu kami bisa Engkau menang. yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Melakukan. mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salam saudaraku yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami memuji Engkau karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Dalam situasi apapun kami ya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami dan Engkau senantiasa menguatkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini, kami boleh merayakan kebangkitan Engkau atas maut dan Engkau telah menang ya Tuhan untuk menebus dosa kami, manusia yang berdosa yang tidak layak sebenarnya di hadapan Engkau. Tetapi karena kasih setia-Mu ya Tuhan, Engkau melayakkan kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana mujizat kebangkitan Kristus akan terjadi dalam hidup kami. Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas urapi hamba dengan kuasa darah-Mu. Dan Engkau memberkati jemaat Tuhan yang boleh mendengar ya Tuhan. Dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati kami senantiasa ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar kita semua? Saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, dan terkhususnya jemaat gereja GKI Gracia, biarlah boleh mengalami anugerah Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita boleh merayakan
kebangkitan Yesus Kristus, walaupun di tengah-tengah situasi virus COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan situasi ini kita disadarkan bahwa tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang kuat. Tanpa Kristus, manusia tidak berarti apa-apa. Tetapi pada hari ini kita mau melihat kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus menyatakan mujizat dalam hidup saya dan saudara. Kita boleh mengalami pengampunan dosa. Kita boleh mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kita boleh mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Karena Kristus telah menang dan Kristus telah bangkit. Tidak ada satupun manusia yang berkuasa di dunia ini. Hanya Kristuslah Allah yang sejati. Dia bangkit dan dia menang, menebus dosa kita. Oleh karena itu kebangkitan Kristus itu bukan sebuah mitos, tetapi kebangkitan Yesus itu ada sebuah fakta, dan Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, suatu kali Tuhan izinkan saya untuk menciptakan satu lagu sekolah minggu. Dan saya suka sekali menciptakan lagu sekolah minggu, saudara. Nah, lagu yang saya buat ini membuat istri saya suka. Jadi setiap hari dia senang sekali menyanyikan lagu ini. Kira-kira lagunya seperti ini. Yesus hebat, ye. Yesus hebat, ye. Yesus jadi jagoanku. Yesus hebat, ye. Yesus hebat, ye. Yesus jadi pahlawanku. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Minta maaf suaranya agak sedikit fals. Tapi Bapak Ibu Saudara, lagu ini membuat istri saya senang sekali. Tapi satu kali saya mengirimkan lagu ini dalam sebuah audisi cipta lagu, dan istri saya protes. Dia datang dengan saya, dia katakan, "Kenapa lagu ini dikirim? Kan lagu ini saya suka. Nanti kalau dikirim saya tidak bisa lagi nyanyikannya." Saudara, saya bingung. Terus saya katakan kepada dia, "Kalau memang lagu ini dikirim, apakah salah kalau kita nyanyikannya?" Gitu ya. Apa salah kalau kita nyanyikannya? Pasti kita tetap bisa menyanyikannya, dan kita bisa juga menyanyikannya di gereja dengan anak-anak, ya, khususnya di gereja GKI Gracia. Saudara, dan saya katakan kepada dia, walaupun lagu ini dikirimkan pun, pencipta lagunya ada sama-sama kamu. Dan yang pasti, kita bisa buat lagu baru yang lainnya, kita bisa buat lagu yang lebih baik, dan kita bisa buat lagu lebih banyak lagi. Saudara, saya katakan, iya juga ya, betul juga. Untuk apa kita kejar lagunya, tapi penciptanya ada, ya. Akan ada banyak lagi lagu-lagu yang kita bisa buat sama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Satu kali lagi dalam perjalanan dari rumah ke gereja, di mobil saya dengan istri saya, kami menyanyi sama-sama, gitu ya. Kami nyanyikan lagu sekolah minggu yang saya juga ciptakan. Dan pada waktu kami menyanyikan itu, saudara, saya mendengar ada sedikit suara-suara yang agak menyimpang dari nadanya, ya, dalam kata lain fals gitu ya. Terus saya katakan kepada dia,
lagunya salah, bukan seperti ini, nadanya fals, nadanya bukan seperti ini, harusnya seperti ini. Saudara dengan santai dia bilang, kakak yang salah, ini lagunya seperti ini, nadanya seperti ini, bukan seperti itu. Jadi kakak yang salah. Saudara, dalam hati saya berpikir, memang wanita tidak pernah salah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen menganggap dirinya lebih hebat daripada Tuhan, menganggap dirinya yang lebih benar daripada Tuhan. Dan bahkan saudara, ketika kita berbicara tentang mujizat, ada banyak orang yang justru mengejar mujizatnya daripada sumber mujizatnya. Ada banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengejar mujizat daripada Kristus sang sumber mujizat itu. Bahkan ada banyak orang yang menganggap bahwa mujizat itu lebih penting daripada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Ketika sebuah gereja tidak mengalami mujizat Tuhan, maka gereja itu tidak mengalami kuasa Roh Kudus di dalamnya. Padahal mujizat yang sejati itu adalah kebangkitan Kristus. Dia menang atas dosa dan dia menebus setiap orang yang percaya kepadanya, yang selayaknya setiap orang itu masuk neraka. Tetapi karena Yesus menang atas dosa, menebus setiap orang percaya, sehingga manusia yang percaya kepadanya dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang mujizat kebangkitan Kristus. Dan mujizat kebangkitan Kristus itu nyata dalam hidup kita. Kita mau melihat bagaimana dampak mujizat kebangkitan Kristus itu menguasai hidup kita, mengubah hidup kita, mentransformasi hidup kita. Sehingga kita yang dulunya manusia berdosa, tetapi dilayakkan Tuhan menjadi anaknya. Konteks dari teks ini berbicara tentang dua orang wanita yang datang ke kuburan Yesus pada waktu menyingsingnya fajar, atau dengan kata lain masih subuh, begitu ya. Kedua wanita ini mereka datang dengan bertujuan untuk menengok kubur Yesus. Dalam ayat yang pertama dikatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ada satu kalimat yang luar biasa. Dalam ayat ini dikatakan mereka menengok kubur itu. Dalam terjemahan lain ya, menengok ini boleh diterjemahkan sebagai melihat atau memperhatikan dengan seksama. Dalam konteks ini, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya bukan hanya sekedar ingin melihat, dan bukan hanya sekedar ingin membawa bunga atau membersihkan tempat kuburan Yesus, tetapi mereka ingin memperhatikan apa yang terjadi pada saat itu. Yang melatar belakangi mereka adalah ketika Yesus berkali-kali menceritakan kepada muridnya, kepada orang-orang yang mengikutnya, bahwa dia akan mati dan pada hari ketiga dia akan bangkit kembali dari kematian itu. Dan itulah yang melatar belakangi mereka. Dan ketika mereka datang, Bapak Ibu Saudara, mereka bertujuan untuk melihat apa yang terjadi pada Yesus. Suatu kali saya nonton YouTube dan saya tertarik dengan satu video. Di video itu diberi judul tutorial menghilangkan bintik pada televisi hanya dengan menggunakan bawang putih. Pada waktu saya membaca judulnya, saya bingung, ini televisi atau tempe? Karena saking penasaran, saya buka YouTube itu, video itu, dan saya nonton dengan seksama. Saya memperhatikan dengan seksama. Dan saya mencoba dengan tutorial yang dia berikan. Saya mencoba. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya gagal total. Itu adalah salah satu trik supaya orang datang ke channelnya, membuka videonya, dan melihat apa yang dia kerjakan. Tuhan Yesus tidak seperti ini. Apa yang sudah dia ceritakan kepada muridnya, apa yang sudah dia beritakan kepada muridnya, itu adalah sebuah fakta kebenaran. Sehingga para muridnya yang seharusnya mendengar dia menceritakan itu, mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan melakukan hal yang Tuhan Yesus katakan kepadanya. Dan itu yang dialami oleh kedua wanita ini.
Dengan latar belakang mereka pernah memperhatikan Yesus. Mereka mendengar Yesus menceritakan. Mereka datang pada waktu pagi-pagi benar di hari ketiga. Mereka datang ke kubur Yesus untuk memperhatikan saudara apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi kita melihat dalam ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang kedua ini dikatakan bahwa terjadi gempa bumi yang hebat. Kata terjadi itu dalam bentuk middle, aorist, artinya telah terjadi. Dan yang luar biasa saudara, kejadian itu, situasi itu berdampak kepada orang-orang yang di sekitarnya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah para wanita dan orang-orang penjaga kuburan itu, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami ketakutan karena mereka melihat kemuliaan kuasa Tuhan terjadi di atas mereka. Saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang keempat, dikatakan dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa ketika Yesus bangkit. Ketika gempa bumi yang hebat itu terjadi, dampak yang luar biasa yang mereka alami. Mereka ketakutan, mereka gentar dan menjadi seperti orang mati. Ketika kuasa kemuliaan Tuhan nyata di atas bumi, tidak ada manusia yang dapat berdalih. Tidak ada manusia yang berkutik, saudara. Karena manusia sangat terbatas. Kuasa kemuliaan Tuhan nyata. Manusia tidak sanggup berbuat apa-apa. Manusia mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya di atas dunia ini. Situasi saat ini saya mau katakan semua orang mengalami ketakutan. Baik itu orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Kita belajar bersama bahwa situasi ini ingin menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan terjadi atas bumi ini. Dengan situasi ini kita melihat manusia sangat terbatas, tetapi kuasa kemuliaan Tuhan tidak terbatas. Alam tunduk di bawah kuasa Tuhan, dan hal ini terjadi pada saat ini, saudara. Tapi ada hal yang menarik dalam ayat yang berikutnya. Dalam ayat yang kelima dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara, ada sebuah pengharapan bagi setiap orang Kristen, ada pengharapan bagi setiap orang percaya. Di tengah-tengah kuasa kemuliaan Tuhan, di tengah-tengah ketakutan semua orang, tetapi bagi orang percaya, setiap kita mengalami pengharapan bahwa malaikat Tuhan berkata, janganlah kamu takut. Ada hal yang menarik antara ayat 5 dan ayat yang keempat. Dalam ayat yang keempat, kata ketakutan itu berbicara tentang rasa takut karena kuasa kemuliaan Tuhan. Rasa gentar karena melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dalam ayat yang kelima ini, kata takut ini berbicara tentang sebuah nasihat yang malaikat Tuhan berikan. Bukan ditujukan kepada orang-orang penjaga kuburan itu, tetapi itu ditujukan kepada para wanita itu. Dan dia berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu gentar. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan situasi sesulit apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membuat kita tergeletak. Tuhan tidak akan pernah membuat kita terjatuh, saudara. Karena Dia selalu bersama-sama dengan kita. Suatu kali ada sebuah pertunjukan atraksi motor, di mana seorang ahli dalam beratraksi motor dapat dengan mudah memainkan motornya. Ya, dia melompat tinggi, dia salto, dia mengangkat ban depannya, sekali-sekali dia mengangkat ban belakangnya, dia berputar-putar dengan hebatnya, dengan ahlinya. Dia beratraksi dan semua penonton bertepuk tangan. Semua penonton sangat bangga dan sangat senang dengan atraksinya. Suatu kali dia bertanya kepada penonton,
Siapa yang mau ikut saya naik di atas motor ini? Karena saya akan mencoba untuk melompati puluhan mobil yang tersusun rapi, dan pastikan bahwa saya akan melompat atas mobil ini dan sampai di seberang dengan selamat. Tetapi saya mau supaya ada orang yang mau ikut bersama dengan saya naik di atas motor ini. Ada seorang wanita, dia memberanikan diri dan dia naik di atas motor itu bersama dengan dia. Ketika dia sudah bersiap-siap untuk menjalankan motor itu, dia menarik gasnya dan semua orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena ketika dia gagal maka dia akan mati. Seorang wanita ini pun dia mengalami ketakutan luar biasa yang sama dengan penonton. Dia mengalami ketakutan, apalagi dia ada di atas motor itu. Pada waktu wanita ini sedang mengalami ketakutan, dia berkata kepada wanita ini, "Jangan takut, saya ada di sini. Dan saya pasti akan membawa engkau selamat sampai di seberang sana. Dan pastikan, saya tidak akan pernah gagal. Karena saya ingin menyatakan kepada penonton-penonton itu bahwa saya adalah yang terbaik. Bahwa saya adalah seorang ahli dalam pertunjukan atraksi motor." Pada waktu dia menjalankan motor itu dan dia melompat, semua orang terdiam, semua orang takut. Dan pada waktu dia melompat dan dia tiba di seberang dengan selamat dan tidak terjatuh dengan wanita ini, semua orang bertepuk tangan. Dan wanita ini selamat sampai di seberang. Saudara, dari kisah ini saya ingin mengatakan kepada kita, sama halnya ketika Tuhan menyatakan kuasanya kepada manusia, ketika semua manusia dengan ketakutannya yang luar biasa melihat kuasa kemuliaan Tuhan, tetapi ada pengharapan bagi setiap orang percaya yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Mereka tidak akan mengalami celaka karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Jangan pernah kita merasa khawatir, jangan pernah kita merasa takut. Walaupun keadaan situasi ini mungkin sangat sulit, tetapi janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya, kita ada di dunia ini, kita mengalami wabah ini, kita mengalami kekhawatiran dengan wabah COVID-19 ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sama dengan orang dengan situasi saat ini, kita sulit, ekonomi kita sulit, pekerjaan kita sulit, semuanya sulit, pemasukan sulit. Belum lagi Bapak Ibu Saudara kita harus membayar hutang, belum lagi kita harus membayar biaya hidup, belum lagi kita harus membayar biaya anak sekolah dan lain sebagainya, semuanya sulit. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita ada bersama dengan Tuhan, ada sebuah perkataan pengharapan. Janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Tuhan menyatakan kuasanya, bahwa mujizat Tuhan, mujizat kebangkitan Kristus, itu nyata dalam hidup kita. Saudara, dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu menggulingkan serta duduk di atasnya. Dalam bagian ini jelas bahwa batu tertutup kubur Yesus bukan terguling karena gempa, saudara, ya, melainkan karena malaikat Tuhan yang menggulingkannya. Kebangkitan Kristus membuat batu kuburan Yesus ini terguling. Markus katakan bahwa batu kuburan itu sangat besar dan tidak mungkin satu orang atau dua orang untuk menggulingkannya. Sangat besar, sangat berat. Tetapi Bapak Ibu, kuasa kebangkitan Kristus, mujizat kebangkitan Kristus menggulingkan batu itu sehingga Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia menjadi pemenang. Saya tidak tahu apa yang menjadi batu penghalang dalam hidup kita. Apa yang menjadi batu yang sangat besar dalam keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, saudara. Kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan, sakit penyakit demi sakit penyakit yang kita alami saat ini. Mungkin rasa rindu kita dengan anak kita karena kita
dengan profesi sebagai perawat. Karena jemaat Tuhan GKI Gracia ada beberapa yang perawat dan berapa hari harus tidak bersama-sama dengan anaknya. Mungkin situasi saat ini membuat kita sulit untuk bekerja. Karena situasi ini pekerjaan kita tidak bisa berjalan dengan baik. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi batu yang sangat besar yang sampai saat ini membuat kita kesulitan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mujizat kebangkitan Kristus menggulingkan batu itu. Dan dikatakan bahwa malaikat itu duduk di atas batu itu. Itu menyatakan bahwa Allah bertahta atas setiap pergumulan kita. Allah bertahta atas setiap ketakutan kita, atas setiap persoalan kita. Karena Dia mengerti isi hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukanlah sebuah hal yang mudah ketika saat ini kita harus menjalani kehidupan tidak seperti biasanya. Tetapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan. Sesulit apapun situasi itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dia akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Karena mujizat kebangkitan Kristus, Dia menggulingkan batu yang sangat besar, yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam hidup kita. Mengapa persoalan pergumulan ini terjadi dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan bahwa keadaan apapun ada maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan itu ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya dalam hidup kita. Satu kali ada seorang pria yang memiliki banyak harta, yang memiliki istri, dan dia punya rumah mewah. Harta kekayaannya tidak terhitung, mobil mewah, dan semua materi dia miliki. Tetapi dia memiliki satu kekurangan. Dia tidak memiliki anak, saudara. Dia tidak memiliki anak. Satu kali dia berdoa kepada Tuhan, saya mau memiliki anak. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab. 1 tahun kemudian dia memiliki anak. Tetapi saudara, anak yang dilahirkan oleh istrinya ternyata anak yang terlahir cacat. Akan tetapi itu tidak mengurangi sukacitanya. Dia tetap mengasihi anaknya, dia tetap menyayangi anaknya. Pada suatu kali ketika anaknya berusia 5 tahun, Tuhan memanggil istrinya dan akhirnya istrinya meninggal dunia. Hal itu membuat dia semakin menyayangi anaknya, mengasihi anaknya. Tetapi Tuhan bermaksud lain. Ketika anaknya berusia 11 tahun, anaknya pun dipanggil oleh Tuhan. Dia begitu kecewa, tetapi dia tetap harus menjalani hidupnya. Tidak lama kemudian, berselang berapa tahun, dia pun meninggal dunia. Saudara, menjadi sebuah pertanyaan. Ketika dia meninggal dunia, ke tangan siapa harta kekayaannya diwariskan? Ternyata sebelum dia meninggal dunia, dia mempercayakan untuk para pengacara pribadinya untuk dapat mengurus semua harta warisannya. Dan orang-orang yang diberikan otoritas untuk melakukan pelelangan, membuat sebuah pelelangan dan menawarkan semua barang-barang yang dia miliki untuk dijual. Ketika sudah dipersiapkan semua dan para penawar-penawar sudah datang dan semua sudah siap, barang pertama yang ditawarkan adalah sebuah lukisan dari seorang anaknya. Lukisan ini bukan lukisan yang indah, saudara. Lukisan ini adalah lukisan yang boleh dikatakan ya biasa-biasa saja. Tetapi lukisan ini menjadi barang pertama yang harus ditawarkan kepada setiap orang yang ingin
menawarkan barang-barang yang dijual oleh orang ini. Dan pada waktu lukisan ini ditawarkan, tidak ada satu orang pun yang ingin membeli lukisan ini. Tetapi ada seorang wanita, dan ternyata wanita ini adalah asisten rumah tangga daripada keluarga ini. Wanita ini, dia mengangkat tangannya dan dia membeli lukisan ini. Dan pada waktu semua sudah mengalami persetujuan, begitu ya. Terus wanita ini akhirnya mendapatkan lukisan ini. Tetapi sebelum wanita ini mengambil lukisan ini, orang yang dipercayakan oleh pemilik kekayaan ini mengangkat lukisan itu dan merobek bagian belakang dari lukisan itu. Dan dia mengambil secari kertas dari lukisan itu. Di dalam kertas itu tertulis bahwa orang yang membeli lukisan dari anak saya ini adalah orang yang mendapatkan seluruh harta warisan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kejadian ini, situasi berubah. Wanita ini terkejut, tanpa sadar saudara, hanya dengan lukisan yang tidak terlalu bagus. Tetapi dia membelinya, dan akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya, mewarisi harta kekayaan dari keluarga yang kaya ini. Saya mau katakan kepada kita, seringkali kita sulit untuk mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Seringkali Tuhan izinkan kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan kita alami. Tetapi di balik pergumulan itu, ada yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Di balik pergumulan itu, ada yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, bahwa kita adalah ahli warisnya. Ketika kita tetap bertahan dalam setiap hal yang terjadi saat ini, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, meskipun kita di tengah pergumulan persoalan, ketika kita mengandalkan Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, meskipun kita mengalami kesulitan yang luar biasa, pada saat itulah kita akan mengalami kuasa kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, percayalah bahwa melalui situasi saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kuasa kebangkitan Tuhan, mujizat kebangkitan Tuhan terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan pada akhirnya saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya berkata kepada saudara semua, jemaat Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah mengecewakan Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah mujizat kebangkitan Kristus nyata dalam hidup kita. Karena Kristus adalah mujizat yang sejati itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bila melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh senantiasa diteguhkan. Tuhan, kami tahu situasi ini sangat sulit untuk kami lewati. Tapi kami berdoa ya Tuhan, bila melalui mujizat kebangkitan Kristus, Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga membuat iman kami kuat, membuat iman kami teguh ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dalam pergumulan jemaat Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami mengalami kesulitan, kami mengalami pergumulan, kami merasa tidak berdaya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah di dalam nama Yesus Kristus, Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan bagi jemaat Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengalami kekuatan, pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga kami mampu melewati kesulitan ini ya Tuhan. Dan biarlah kami tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua, memberkati jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita naikkan
pujian, segala kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah perayaan Paskah kita pada hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan saya akan pimpin kita di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap rangkaian perayaan ibadah Paskah pada hari ini. Kami boleh merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kemenangan-Mu atas dosa. Sehingga kami manusia yang berdosa ini ditebus oleh Tuhan. Dan dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau menolong kami ya Tuhan. Dalam keadaan situasi pada saat ini ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami iman supaya kami senantiasa menaruh pengharapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah ya Tuhan, Engkau dapat melepaskan kami dari situasi ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami berkat, kekuatan, serta penyertaan yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Dan berkat serta penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.